Tentara Chefiro dan Ike pergi bertemu dengan Dairokuten untuk memberitahunya bahwa ada pemberontakan yang dipimpin oleh Komandan Divisi Ketiga, Basteo, dan karena mereka menuduh Basteo melakukan pengkhianatan, Dairokuten ingin mendengar apa yang Basteo katakan. Basteo mengklaim bahwa Sephiroth dan Ike mencoba mencemarkannya. Itulah sebabnya mereka membunuh Jace untuk membuatnya diam. Dia juga mengklaim bahwa Sephiroth merencanakan untuk mencuri mayat ketiga darinya. Namun semua tuduhan tanpa dasar ini hanya membuat Sephiroth marah. Dairokuten meminta Sephiroth untuk tenang karena dia akan menangani situasi ini. Setelah itu dia memberitahu semua orang bahwa semakin besar kekuatan yang dimiliki seorang iblis, semakin haus kekuasaan mereka. Itulah ambisi yang membuat iblis menjadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa dengan hati nurani yang baik menghukum seorang iblis yang berambisi mencari kekuasaan. Namun, dengan semua yang dikatakan itu, dia tidak bodoh. Dia sangat sadar bahwa Basteo berbohong sebesar-besarnya, jadi dia tidak akan terjebak dalam tuduhannya. Dan dia juga sadar bahwa Sephiroth masih setia padanya. Namun tetap saja kesalahan Sephiroth membuat Jace mengkhianati putranya. Karena dia harus menjaga loyalitas pasukannya, Sephiroth menerima tanggung jawab dalam hal itu, sehingga menurut hukum iblis, Dairokuten seharusnya mengeliminasi keduanya. Namun, dia tidak melakukannya karena akan sia-sia kehilangan dua komandan inti pada saat yang bersamaan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mengadakan duel, dan siapapun yang menang akan diizinkan hidup. Beberapa saat kemudian, Sephiroth bersiap-siap untuk duel dan penguasa iblis baru saja mengirimkan detail duel tersebut. Jadi dia memberitahu Ike bahwa dia akan bertarung dengan boneka. Sebagai bagian dari aturan, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung. Begitu juga dengan Basteo. Mereka berdua akan mengendalikan 50 boneka, dan kemenangan akan dinyatakan ketika salah satu pihak mampu menghancurkan semua boneka musuh mereka. Itu terlihat agak rumit untuk sebuah duel karena Dairokuten sebenarnya bisa saja memerintahkan mereka untuk bertarung sampai mati. Tetapi Sephiroth menganggap penguasa iblis ingin menguji kemampuan mereka sebagai komandan, meskipun itu membuat situasi ini menjadi tidak biasa. Ada satu hal lagi yang terlupakan oleh Sephiroth. Dairokuten membuat ketentuan bagi para komandan untuk menunjuk pengganti untuk bertarung untuk mereka. Jadi dia memilih Ike untuk bertarung dalam duel dengan nyawanya dipertaruhkan. Ike adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Ike bertanya apakah dia yakin tidak ingin menangani duel ini sendiri. Tetapi Dairokuten mengatakan dia lebih mungkin menang dengan cara ini, karena duel ini adalah kontes keterampilan antara komandan. Dan dia percaya keterampilan Ike sebagai komandan jauh lebih unggul daripada miliknya. Meskipun dia masih jauh lebih kuat daripada Ike, tapi untuk saat ini, dia mempercayakan nyawanya pada Ike. Ike tidak suka dipaksa untuk bertarung demi kelangsungan hidup Sephiroth, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Ike dibawa untuk melihat boneka-boneka yang akan dia komando, dan sesuai dengan apa yang dia dengar, boneka-boneka ini memiliki kekuatan yang sama. Mereka mengikuti perintah komandannya dengan tegas. Jadi faktor penentu satu-satunya dalam duel ini akan menjadi kemampuan kepemimpinan para komandan. Mereka juga diizinkan untuk melengkapi boneka-boneka dengan senjata, sesuai keinginan mereka. Tetapi Ike tidak yakin pedang-pedang itu cukup baik untuk memastikan kemenangannya. Beberapa saat kemudian dia kembali ke kantornya, mencoba memikirkan formasi-formasi yang baik untuk boneka-boneka tersebut ketika Sadie datang dan menawarkan secangkir teh kepadanya. Karena dia ada di sini, Ike bertanya pada Sadie apa yang akan dia lakukan jika dia harus memenangkan pertarungan. Tetapi Sadie tidak punya ide karena dia tidak ingin bertarung sama sekali. Ike setuju bahwa menyelesaikan perselisihan tanpa pertarungan adalah cara terbaik. Tetapi terkadang lawan tidak akan puas kecuali ada pertarungan. Jadi secara hipotetis, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Sadie dalam situasi tersebut. Sadie tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tetapi jika dia harus memilih, maka dia akan memilih sapu sebagai senjata pilihannya. Ike mengatakan dia benar karena senjata terbaik adalah yang memungkinkan Anda tetap di luar jangkauan lawan sambil memberi Anda jarak untuk menyerang mereka. Demikian pula, pedang lebih baik daripada belati, tetapi busur lebih baik karena memungkinkan Anda menyerang dari jauh. Tentu saja Bastia juga akan tahu itu, jadi dia mungkin akan mencoba menerapkan taktik yang sama.
Sadie menyebutkan bagaimana mantan majikannya dulu sering berbicara tentang betapa hebatnya Balestia dalam pertempuran, dan Ike berpikir itu mungkin ide yang bagus karena mereka dapat menembus baju besi dan lebih mudah digunakan dibandingkan busur. Namun tidak akan berhasil baginya karena dia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada Balestia. Dia ingin melakukan hal yang besar seperti Oppenheimer, tetapi dia tidak memiliki bahan untuk itu. Jadi dia memilih yang terbaik berikutnya, senjata api. Sadie tidak pernah mendengar tentang senjata api sebelumnya, jadi dia bertanya apakah senjata itu kuat dan Ike meyakinkannya bahwa senjata api sangat kuat. Senjata ini memungkinkan Anda menyerang dari ratusan meter jauhnya tanpa lawan bisa membalas tembakan. Sadie berpikir itu terdengar menakjubkan, tetapi dia bertanya apakah Ike benar-benar mampu membuat sesuatu seperti itu. Mungkin dia tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi dia sudah punya rencana untuk itu. Dia mengatakan Sephiroth adalah alkemis yang luar biasa, jadi dia yakin dia akan bisa membuat beberapa senjata api dengan cepat. Namun ketika dia pergi untuk bertanya, Sephiroth dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia memang pandai membuat barang, tetapi dia tidak bisa membuat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ike mencoba menjelaskan bahwa itu hanya tabung besi dengan bubuk mesiu untuk meluncurkan peluru, tetapi Sephiroth mengabaikannya dan malah mengajak Ike untuk bergabung dengannya berenang. Sementara itu, Basteo baru saja diberitahu bahwa Ike akan menggantikan posisi Sephiroth sebagai komandan, dan sementara bawahannya berasumsi bahwa Sephiroth pasti takut padanya atau sesuatu, Basteo tahu bahwa Sephiroth pasti memiliki rencana tersendiri, meskipun dia tidak tahu apa itu. Tetapi untuk saat ini, dia memberitahukan bawahannya bahwa dia sangat terkesan dengan pedang yang dibuat itu. Bawahan itu memberitahunya bahwa pedang itu dibuat dengan menggunakan gigi naga, dan dia bisa membuat cukup banyak untuk melengkapi semua tentaranya dengan pedang seperti itu. Tetapi Basteo mengatakan dia akan membutuhkan lebih dari hanya 50 pedang untuk apa yang dia rencanakan. Sementara itu, Ike baru saja keluar dari kolam renang bersama Sephiroth dan stimatisnya betat sepasantanya dia meskipun saya dan disgerit mezavrenchen lewat bagintain. Saat itu, seseorang mengirimkan jas Ike mengambang ke arahnya, jadi dia berterima kasih kepada orang itu. Namun sebentar kemudian, dia terkejut mengetahui bahwa orang itu adalah Dairokuten. Ini sangat buruk bagi I karena dia tidak mengenakan topengnya. Tetapi dia berpikir dia bisa mengelabui masalah karena mungkin Dairokuten tidak mengenalinya. Dia menjatuhkan sebuah tas ke tanah. Dia turun dan meminta Ike untuk membukanya. Jadi Ike melakukannya dan terkejut ketika dia melihat sekelompok senjata api. Dia tahu Ike sedang mencoba mendapatkan beberapa, jadi dia repot-repot mengambilkannya untuknya. Ike mencoba menyangkalnya karena dia tidak ingin dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Tetapi Dairokuten mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya berbohong tentang hal itu karena dia sudah tahu bahwa dia manusia. Romberg telah menceritakan semua tentang Iki kepadanya. Jadi dia tahu sejak awal bahwa Ike adalah manusia. Tetapi jika dia sudah tahu sejak awal, maka Ike bertanya mengapa dia tidak segera menghilangkannya. Dia mengatakan dia membiarkannya hidup demi keinginannya. Karena tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa memiliki orang-orang di sisinya untuk berjuang untuknya. Ike bertanya apa keinginannya. Jadi Ratu Iblis menjelaskan bahwa dia ingin membangun dunia damai yang dia inginkan. Dan untuk melakukannya, dia membutuhkan sebanyak mungkin orang terampil. Jadi dia ingin Ike membantunya mencapai tujuannya. Ike mengatakan dia senang untuk melayani dia dan Dairokuten senang, jadi dia teleports pergi. Setelah itu, Ike membawa senjata ke Sephiroth agar dia bisa melihat seperti apa mereka, dan dia akhirnya memahami apa itu senjata api. Jadi dia bertanya kepada Ike bagaimana caranya dia membuat peluru. Ike mengatakan itu adalah bola logam, jadi Sephiroth menciptakan satu namun itu terlalu besar untuk digunakan sebagai peluru. Ike mengatakan kepadanya itu harus cukup kecil untuk masuk ke dalam laras senjata. Jadi Sephiroth mengerti apa yang perlu dia lakukan. Meskipun dia tidak suka karena membuat hal-hal kecil membuatnya jerawatan. Tepat pada saat itu, terjadi ledakan besar, tetapi Sephiroth tidak merasakan adanya sihir. Jadi, Ike menjelaskan bahwa kemungkinan itu disebabkan oleh bubuk mesiu dalam pengembangan. Fiorentina keluar dan memberitahu Ike bahwa telah membuat bubuk yang diminta Ike. Jadi, Ike bertanya kepada Sephiroth, apakah dia sudah selesai dengan peluru.
Dan dia buat kali ini sempurna. Jadi dia ingin membuat sekitar 500 lagi dari mereka. Pada hari duel, stadion dipenuhi oleh para iblis yang tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan. Dan Basteo mulai mengejek Ike karena hanya melengkapi patung-patungnya dengan perisai. Ketika patung-patungnya sepenuhnya dilengkapi dengan baju besi, ia bertanya kepada Ike apa yang sedang dilakukan Cheviro sekarang, dan apakah dia sedang merencanakan sesuatu. Tetapi baginya, itu tidak masalah karena dia akan menang apapun yang terjadi. Patung-patungnya tertutup dari kepala hingga kaki dengan baja Damaskus, artinya serangan pedang atau panah tidak akan dapat menembus mereka. Ini adalah hadiah darinya dari Dairokuten. Jadi dia yakin dia mendukungnya dalam duel ini. Ike memang tahu apa yang dipikirkan Dairokuten untuk memberikan perlengkapan seperti ini kepada mereka berdua. Mungkin dia ingin pertarungan ini menjadi adil, atau mungkin ini semacam ujian. Tetapi terlepas dari niatnya, dia selalu bisa bertanya padanya setelah dia menang. Pertandingan resmi dimulai, dan aturan-aturan diumumkan sekali lagi. Setiap komandan memiliki 50 patung, dan siapapun yang mampu menghancurkan semua patung musuh terlebih dahulu akan diumumkan sebagai pemenang, sementara yang kalah akan mati. Setelah itu, sinyal diberikan untuk memulai duel, dan Basteo segera memerintahkan patung-patung pemanahnya untuk menembak patung-patung Ike. Ike memerintahkan patung-patungnya untuk memblokir dengan perisai mereka, dan meskipun beberapa panah diblokir, beberapa patung Ike akhirnya terkena tembakan juga. Setelah ini, Basteo memerintahkan patung-patungnya yang lain untuk memblokir dengan perisai mereka. Dan meskipun beberapa panah diblokir, Basteo memerintahkan patung-patungnya untuk memulai serangan mereka, sehingga mereka berlari maju dan mulai menghancurkan pasukan Ike. Sementara Basteo tertawa sepanjang waktu karena Ike hanya melakukan pembelaan. Setelah beberapa saat, sejumlah besar patung Ike telah terbunuh. Tetapi Dairokuten tahu bahwa ini belum berakhir, dan pada saat berikutnya ledakan keras bergema di arena saat patung-patung tersisa, Ike mulai menembakkan senjata mereka. Dan sekarang setelah Ike memulai serangan baliknya, tidak lama lagi patung-patungnya mulai menggulung patung-patung Basteo dengan mudah, dan Basteo tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau mengapa dia kalah. Namun patung-patung Basteo jatuh ke tanah mati, dan Basteo telah secara resmi kalah dalam pertempuran. Jadi Ratu Iblis turun dari kursinya untuk memberikan berita buruk kepada dia. Dia telah menyiapkan 2 pilihan untuknya, karena dia begitu baik. Jadi dia memberitahu Basteo bahwa dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri, atau dia akan melakukannya untuknya, dan dia tidak akan membuatnya tanpa rasa sakit. Namun Basteo mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang lain di pikirannya jika dia akhirnya kalah. Jadi pada saat berikutnya, Basteo membuat seorang pemanah menembak panah ke punggung Dairokuten. Namun berbeda dengan Ike, dia mampu melihatnya datang dan menangkap panah sebelum itu mengenainya. Satu-satunya hal yang tidak dia lihat datang adalah fakta bahwa ada bahan peledak berkekuatan tinggi yang melekat pada panah, dan akibatnya dia meledak. Basteo kemudian memicu serangkaian ledakan lainnya di tribun, membunuh sekelompok penonton, dan memungkinkan pasukannya yang tak mati untuk masuk ke arena. Dan sekarang dia menyatakan bahwa dia akan menjadi Ratu Iblis baru mulai dari sekarang. Ini adalah akhir dari episode 4.